Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di tengah kota Bandung, sebuah warung sederhana bernama Ayam Goreng Juminto selalu menarik perhatian. Meskipun kecil, warung ini seolah menjadi magnet. Pelanggan rela antre panjang, bahkan hujan deras tidak menghentikan mereka. Aromanya khas, rasa ayam gorengnya begitu gurih hingga membuat siapa saja ketagihan. Namun, ada yang ganjil. Kesuksesan itu terjadi begitu cepat. Pak Juminto, yang dulunya hanya pedagang keliling, kini hidup lebih makmur dari yang bisa dibayangkan. Tetangga bertanya-tanya, apa rahasianya? Bumbu ajaib? Resep keluarga? Atau sesuatu yang lebih kelam? Malam-malam di sekitar warung kerap terasa aneh. Tetangga terdekat melaporkan aroma dupa yang menyengat di udara, bercampur dengan wangi ayam goreng yang lezat. Kadang-kadang terdengar suara langkah kaki berat di dalam warung, meskipun pintunya terkunci rapat. Tak sedikit yang mengaku mendengar tawa kecil, lembut tapi mengerikan, seperti suara wanita. Satu malam, Bu Ratmi melihat bayangan Pak Juminto berjalan keluar membawa sesajen. Dengan hati-hati, ia mengikuti dari kejauhan. Perjalanannya membawa mereka ke pinggiran Lembang, ke sebuah lokasi yang dikenal sebagai tempat ritual mistis. Bu Ratmi mundur ketakutan ketika melihat Pak Juminto menyerahkan ayam hitam kepada seseorang berkerudung gelap. Warung Pak Juminto tak hanya didatangi pelanggan biasa. Di malam-malam tertentu, ada tamu misterius yang datang. Mereka tidak memesan makanan, hanya berdiri diam, berbincang pelan dengan Pak Juminto, lalu pergi. Orang-orang yang lewat mengaku melihat mereka tidak berjalan keluar, melainkan seolah menghilang begitu saja di sudut warung. Seorang pelanggan setia, Pak Sugeng, pernah mencoba berbincang dengan salah satu tamu itu. Anehnya, setelah malam itu, Pak Sugeng jatuh sakit. Ia sering mengigau di malam hari, menyebut ayam hitam dan wanita berambut panjang. Kesuksesan warung itu tampaknya membawa bayaran mahal. Desas-desus mulai menyebar bahwa pelanggan yang terlalu sering makan di sana berisiko diambil. Beberapa pelanggan setia menghilang secara misterius. Yang terakhir adalah seorang mahasiswa bernama Dedi. Teman-temannya mengatakan bahwa Dedi terakhir kali terlihat sedang makan ayam goreng di warung itu sebelum ia lenyap tanpa jejak. Ketika keluarga Dedi datang mencari jawaban, Pak Juminto hanya mengangkat bahu dan berkata, mungkin dia pulang kampung. Menurut cerita seorang mantan pegawai, warung itu tidak dijaga oleh manusia saja. Di dapur, ada sosok lain, wanita dengan rambut panjang menjuntai yang sering muncul di pantulan kaca jendela. Wanita itu disebut sebagai Nyai Ayu Lintang, sosok gaib yang konon menjadi perantara antara Pak Juminto dan dunia pesugihan. Pegawai itu, yang hanya bekerja selama seminggu sebelum kabur ketakutan, mengaku bahwa setiap malam Jumat Kliwon, dapur akan dipenuhi dengan suara ayam yang berkokok meskipun tidak ada ayam hidup di sana. Riko, seorang pemuda pemberani, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengintai dari belakang warung pada tengah malam. Ia melihat dapur dengan lilin menyala, asap dupa membumbung, dan Pak Juminto tengah membaca mantra sambil memegang seekor ayam hitam. Yang paling mengejutkan adalah bayangan seorang wanita bergaun putih panjang yang berdiri di belakang Pak Juminto. Bayangan itu tidak menapak di tanah dan wajahnya pucat dengan senyum yang menakutkan. Riko lari terbirit-birit, namun sejak malam itu, ia sering dihantui mimpi buruk. Pak Juminto menyimpan rahasia yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Bertahun-tahun lalu, ketika hidupnya miskin dan terlilit utang, ia bertemu dengan seorang dukun di Lembang. Dukun itu memperkenalkannya pada Nyai Ayu Lintang, sosok gaib yang menawarkan kekayaan tak terbatas. Namun, sebagai imbalan, Pak Juminto harus menyerahkan jiwa, ayam setiap minggu, dan sesekali, jiwa manusia yang datang ke warungnya. Setiap jiwa yang hilang membuat warungnya semakin sukses.
Namun, semakin lama, beban perjanjian itu semakin berat. Sosok Nyai Ayu Lintang kini selalu muncul, mengawasi, memastikan Pak Juminto mematuhi janji yang telah dibuat. Suatu malam, seorang pelanggan muda bernama Lisa nekat merekam aktivitas di dalam warung menggunakan kamera ponselnya. Namun, ketika ia memutar rekaman itu, wajahnya berubah pucat. Video tersebut menunjukkan sosok wanita gaib berdiri di belakang Pak Juminto, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah kamera. Malam itu, Lisa menghilang, seperti mereka yang lain. Kini, meskipun orang-orang masih menikmati ayam goreng di warung itu, tak sedikit yang datang hanya untuk mencari sensasi horor. Pak Juminto tetap tersenyum melayani pelanggannya, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, ada kelelahan dan ketakutan yang tersembunyi di matanya. Apakah ia bisa bertahan dengan perjanjian itu? Atau, pada akhirnya, jiwa Pak Juminto sendiri yang akan menjadi milik Nyai Ayu Lintang? Di malam yang sunyi, sebuah cahaya remang-remang tampak dari dapur warung Pak Juminto. Lilin-lilin menyala berderet di atas meja kayu yang penuh dengan sesajen. Bunga 7 rupa, dupa mengepul, dan sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Di tengah meja, seekor ayam hitam yang tampak berkilauan di bawah cahaya lilin tergeletak diam. Tapi ayam itu aneh, seolah hidup, meskipun sudah tak bernyawa. Pak Juminto berdiri di depan meja dengan tatapan kosong. Bajunya basah oleh keringat meski udara malam begitu dingin. Bibirnya berkomat kamit membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Di sudut dapur, sebuah bayangan samar muncul. Bayangan itu perlahan membentuk sosok wanita bergaun putih panjang dengan rambut hitam yang terurai. Matanya tajam dan wajahnya pucat. Dialah Nyai Ayu Lintang. Wanita itu tersenyum tipis, menunjukkan deretan gigi putih yang terasa salah di tempatnya. Dengan suara lembut namun mematikan, ia berkata, "Sudah siap, Juminto, korban berikutnya menunggumu." Suara itu seperti menggema, memantul di setiap sudut dapur yang kecil itu. Pak Juminto menggenggam ayam hitam dengan tangan gemetar. Ia tahu ritual ini tak bisa dihindari. Ia mengangkat ayam itu tinggi-tinggi, lalu menyebutkan nama seseorang, nama yang membuat udara di sekitar mendadak menjadi berat. Nyai Ayu Lintang tertawa kecil, lalu menghilang dalam asap dupa yang semakin tebal. Di luar warung, seorang pelanggan yang baru saja selesai makan merasa bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu bahwa namanya baru saja dipanggil dalam ritual itu. Suatu malam, warung Pak Juminto tampak seperti biasa, ramai dengan pelanggan yang menikmati ayam goreng. Namun, ada satu hal yang aneh. Di sudut warung, duduklah seorang pria berpakaian serba hitam, dengan wajah yang tidak terlalu jelas terlihat di bawah cahaya temaram. Pak Juminto tampak melayani pria itu dengan sangat hati-hati, bahkan lebih sopan daripada biasanya. Seorang pelanggan, Ibu Lina, yang duduk tidak jauh dari pria itu, merasa ada hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika ia menoleh ke arah pria itu, ia tidak melihat bayangan pria itu di lantai meskipun lampu terang menyinari ruangan. Malam itu, pria itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Esoknya, Ibu Lina jatuh sakit dan hanya bergumam, "Dia bukan manusia." Seorang pelajar bernama Anton, yang sering mampir untuk membeli ayam goreng, bermimpi aneh setelah makan di warung itu. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Juminto berdiri di dapur dengan lilin menyala. Di belakangnya, wanita berambut panjang muncul dengan tatapan tajam, seolah mengawasi setiap gerakan. Dalam mimpi itu, Anton mendekat dan mencoba berbicara dengan wanita itu. Namun, saat ia semakin dekat, wanita itu berubah menjadi sosok dengan wajah mengerikan, penuh luka dan darah. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, hanya untuk menemukan aroma dupa masih samar-samar tercium di kamarnya. Sejak itu, ia tidak pernah kembali ke warung tersebut. Desas-desus tentang keterlibatan dukun dalam kesuksesan Pak Juminto akhirnya sampai ke telinga seorang wartawan bernama Dani. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi. Setelah menyamar sebagai pelanggan setia, Dani akhirnya menemukan lokasi dukun yang disebut-sebut membantu Pak Juminto. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata yang seolah menembus jiwa,
mengakui bahwa ia memang memberikan bantuan kepada Pak Juminto melalui Nyai Ayu Lintang. Namun, ia memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar oleh Pak Juminto lebih dari sekadar jiwa ayam atau manusia. Dia akan kehilangan segalanya, ujar sang dukun dengan nada misterius. Kehidupan Pak Juminto semakin dipenuhi teror. Bayangan wanita yang sebelumnya hanya muncul di dapur kini sering terlihat di warung, bahkan di tengah keramaian. Seorang pelanggan berani mengeluh bahwa ia melihat tangan wanita itu muncul dari wajan saat Pak Juminto menggoreng ayam. Bukannya takut, wanita itu malah tersenyum dingin ke arah pelanggan tersebut. Pelanggan itu kabur ketakutan, dan sejak malam itu, ia sering bermimpi dikejar oleh wanita gaib tersebut. Sebagian pelanggan mulai menjauh dari warung, tetapi kelezatan ayam goreng tetap menarik mereka kembali. Ketakutan bercampur dengan ketagihan, menciptakan aura menyeramkan yang sulit dijelaskan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Satria yang dikenal sebagai pemburu kisah mistis mendatangi warung Pak Juminto. Dengan membawa kamera dan perlengkapan spiritual, ia berniat merekam bukti ritual yang disebut-sebut dilakukan di tempat itu. Satria berhasil merekam bayangan Nyai Ayu Lintang yang muncul di dapur, lengkap dengan suara lirih yang mengucapkan mantra. Namun, sebelum ia sempat pergi, sesuatu yang tidak terlihat menariknya ke dapur. Kamera yang ia bawa hanya merekam tangisan dan teriakan minta tolong sebelum semuanya hening. Pagi harinya, kamera Satria ditemukan di depan warung, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kesadaran bahwa perjanjiannya semakin memakan korban membuat Pak Juminto tertekan. Ia tahu, jika ia berhenti memenuhi persyaratan pesugihan, Nyai Ayu Lintang tidak hanya akan mengambil jiwa orang lain, tetapi juga akan menghabisi dirinya. Dalam rasa bersalah yang mendalam, Pak Juminto mencoba meminta dukun untuk menghentikan perjanjiannya. Namun, sang dukun hanya tertawa dan berkata, "Perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Kau sudah menjadi miliknya." Pak Juminto mulai kehilangan semangat hidup, tetapi ia tetap membuka warung setiap malam, seperti seorang narapidana yang menunggu eksekusi. Suatu malam, tak ada pelanggan yang datang. Warung tampak kosong, hanya dihiasi oleh lampu redup yang memancarkan cahaya kuning menyeramkan. Pak Juminto duduk di depan wajan kosong, merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, suara tawa Nyai Ayu Lintang memenuhi ruang dapur. Wanita itu muncul, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. "Kau telah melayani dengan baik, Juminto," ujar wanita itu dengan senyum sinis. "Sekarang giliranmu yang datang ke duniaku." Pagi harinya, warung ditemukan dalam keadaan kosong. Papan nama, ayam goreng Juminto, masih menggantung, tetapi tak ada jejak pemiliknya. Warga sekitar hanya bisa berbisik bahwa Nyai Ayu Lintang akhirnya menjemput Pak Juminto ke dunia lain, meninggalkan warung itu sebagai monumen dari cerita mistis yang tak akan pernah terlupakan. Setelah hilangnya Pak Juminto, beberapa warga penasaran dan memberanikan diri memeriksa dapur warung tersebut. Mereka menemukan sisa-sisa ritual, lilin yang sudah meleleh, dupa yang masih berbau, dan sebuah wajan besar dengan bekas cairan merah gelap. Salah satu warga, Pak Tejo, merasa ada yang menarik kakinya ke dalam dapur, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ketika mereka menemukan jejak kaki kecil yang terbuat dari darah menuju ke sudut dapur, tiba-tiba suara tawa lembut terdengar. Semua orang lari ketakutan, meninggalkan warung itu dalam keheningan yang mencekam. Warung itu kini kosong, ditinggalkan begitu saja oleh warga. Namun, ada beberapa orang yang bersumpah melihat cahaya kuning redup dari dalam dapur setiap malam Jumat Kliwon. Seorang pedagang sayur yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan wanita berdiri di belakang papan nama, ayam goreng Juminto. Bayangan itu diam, namun matanya menatap tajam ke arah siapapun yang berani mendekat. Tak ada yang tahu apakah warung itu masih milik Pak Juminto, atau kini sudah menjadi tempat tinggal Nyai Ayu Lintang.